Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai investasi saham dan dividen. Tentunya pembahasan kita ini masih akan berada dalam koridor materi tentang akuntansi perpajakan. Untuk video kita kali ini kita punya 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah akuisisi saham dalam akuntansi. Yang kedua adalah aplikasi aturan perpajakan dalam akuisisi saham. Yang ketiga, analisis transaksi hubungan istimewa. Yang keempat, analisis substansi utang dan modal. Dan terakhir, kita juga akan membahas mengenai aspek perpajakan dan jurnal atas dividen. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu akuisisi saham dalam akuntansi. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan dua istilah yang akan sering saya gunakan dalam video ini. Jadi, untuk video ini saya akan menggunakan istilah investor dan investee, di mana investor itu merujuk kepada pihak atau perusahaan yang memiliki saham atas investee, seperti itu sederhananya. Baik, jadi kita masuk saja ke materinya. Untuk akuisisi saham dalam akuntansi itu akan dibedakan berdasarkan dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor. Jadi di sini kita akan lihat ada 3 macam range kepemilikan saham dari investor ya. Yang pertama, untuk kepemilikan 20% ke bawah, di sini dimaknai bahwa investor itu tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan kepada investee, atau dalam kata lain, investor hanya menjadikan kepemilikan terhadap investee sebagai satu instrumen keuangan. Maka di sini untuk metode valuasinya kita akan menggunakan baik itu metode cost ataupun metode fair value. Kapan kita menggunakan metode cost? Metode cost itu akan kita gunakan ketika tidak diketahui fair value dari saham si investee, seperti itu. Yang kedua, untuk kepemilikan 20 sampai dengan 50%, maka di sini dimaknai bahwa investor memiliki pengaruh yang cukup signifikan, atau dimaknai juga antara investor dan investee itu adalah dua perusahaan yang saling terasosiasi satu sama lain. Untuk metode valuasinya sendiri kita akan menggunakan metode ekuitas. Dan untuk kepemilikan di atas 50%, maka di sini investor dan investee itu adalah memiliki hubungan induk dan anak perusahaan, atau dalam kata lain investor mengendalikan investee, yang mana nanti investor akan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan konsolidasian, yang mana laporan konsolidasian ini mencakup aset, utang, dan modal dari investor dan juga investee. Termasuk dalam pengertian ini adalah laporan keuangan yang mencakup posisi keuangan dari induk dan anak-anak perusahaannya. Lalu dalam aturan akuntansi sendiri, untuk kepemilikan di bawah 20% itu akan mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60. Untuk 20 sampai 50% itu adalah PSAK 15, dan untuk di atas 50% itu adalah PSAK 22 dan PSAK 38. Lalu kita akan lihat terkait dengan khususnya fair value adjustment ya. Di sini fair value adjustment hanya akan diaplikasikan bagi investasi dengan kepemilikan di bawah 20%. Kenapa? Karena untuk di bawah 20%, maka kita akan menggunakan metode valuasi fair value atau cost, seperti itu. Jadi untuk kepemilikan di atas 20%, yang mana dimaksud di sini adalah untuk investasi yang memiliki pengaruh signifikan 20-50%. Dan untuk investasi dengan tujuan mengendalikan di atas 50%, itu kita menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode equity dan pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Jadi tidak akan ada penyesuaian fair value adjustment di akhir tahun buku tentunya. Di sini untuk tujuan investasi yang tidak memiliki pengaruh signifikan atau di bawah 20%, itu akan kita bagi menjadi 2 tujuan. Yang pertama adalah tujuan trading, atau investasi tersebut akan diperjualbelikan secara aktif seperti itu, dan tujuan non trading atau held for collection and selling, di mana di sini ketika tujuannya adalah non trading, maka saham tersebut atau saham dari investasi itu dikip oleh investor untuk jangka waktu tertentu dan bisa saja dijual sewaktu-waktu, tapi tentunya penjualannya tidak dilakukan secara aktif, seperti itu. Nah, di sini baik itu trading ataupun non trading akan dilakukan fair value adjustment di akhir tahun. Hanya saja akan ada perbedaan teman-teman terkait dengan fair value adjustment-nya ini.
Untuk tujuan trading, maka fair value adjustment akan diletakkan di income statement. Jadi dia akan mempengaruhi laba rugi dari perusahaan investor. Dan untuk kegiatan non-trading atau HFCS, maka fair value adjustment itu akan mempengaruhi akun OCI di neraca dari investor seperti itu. Lalu kita lihat bagaimana aturan perpajakan mengatur tentang akuisisi saham. Untuk aturan perpajakan sendiri, di sini kita bisa bagi dua aspek, teman-teman. Ini adalah dua aspek pada saat investasi mulai dilakukan seperti itu. Kita akan lihat yang pertama untuk terkait dengan outstanding share. Outstanding share ini contoh kasusnya adalah ketika investor mulai mengakuisisi investasi. Nah, di sini dalam transaksi akuisisi yang dilakukan oleh investor, maka akan muncul tiga macam biaya. Yang pertama adalah biaya cost, mana cost ini adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh investor untuk melakukan investasi ini. Yang kedua adalah biaya fair value. Biaya fair value ini adalah biaya fair value nilai dari investasi, ya. Nilai fair value dari investasi tentunya nilainya itu adalah sebesar persentase yang akan dibeli sahamnya oleh investor. Dan ada nilai book value. Nah, ini book value dari si investasi. Jadi akan muncul tiga biaya berikut ketika terjadi transaksi investasi yang dilakukan oleh investor terhadap investasi. Nah, di sini situasinya ketika acquisition fair value, ya, ketika fair value dari investasi itu lebih tinggi daripada cost-nya, lebih tinggi daripada cost yang dikeluarkan oleh investor, maka di situ akan muncul satu aspek perpajakan. Yang mana aspek perpajakan itu kita sebut sebagai capital gain. Yang mana capital gain ini nanti akan terutang PPh pasal 17. Karena dia akan masuk ke keuntungan dari si investor itu sendiri. Yang kedua, kita akan lihat aspek perpajakan pada kegiatan setoran modal. Di mana di sini untuk setoran modal itu akan kita bagi dua. Yang pertama adalah setoran tunai dan yang kedua adalah in-bank. In-bank ini adalah satu kegiatan di mana setoran modal itu dilakukan dengan cara mengalihkan aset tetap. Yang mana aset tetap ini adalah pengganti dari setoran tunai. Ketika setoran modal dilakukan secara tunai, maka tidak akan ada aspek perpajakannya di situ. Jadi dia bukan objek pajak. Tetapi ketika in-bank, ya, in-bank ini berarti pengalihan aset tetap, maka kita akan bersinggungan dengan PPh pasal 10 ayat 5. Di mana di sini untuk pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh itu mengatur bahwa pengalihan aset tetap yang muncul karena in-bank, yang mana aset tetap ini masuk dalam definisi pengalihan harta, maka aset tetap ini akan dinilai atau divaluasi menurut fair value-nya, teman-teman. Di sini, ketika fair value-nya itu berbeda dengan cost, ya, maka di sini akan muncul gain seperti itu, ya, akan muncul taxable gain. Yang mana taxable gain ini tentunya akan dibebankan kepada investornya. Lalu kita akan lihat matriks pemotongan PPh untuk transaksi penjualan saham perusahaan Indonesia yang mana diatur pada KMK nomor 434 tahun 1999. Di matriks ini kita punya dua sisi, ya, dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pembeli dan kedua adalah dari sudut pandang penjual. Yang mana juga akan kita bedakan untuk pembeli WPDN, penjual WPDN, pembeli WPLN, dan penjual WPLN. Kita akan lihat perpotongan yang pertama terlebih dahulu. Ketika pembeli dan penjual itu sama-sama WPDN, maka di sini akan obvious, akan cukup jelas, maka transaksinya itu akan terutang PPh pasal 17. Jadi kita tidak akan bersinggungan dengan aturan lain selain PPh pasal 17. Karena transaksinya sama-sama antara WPDN dan WPDN, dan saham yang diperjualbelikan pun sama-sama saham perusahaan dalam negeri. Begitupun dengan transaksi ketika pembelinya WPLN, maka di sini uang itu akan mengalir dari WPLN ke WPDN. Jadi aliran uangnya atau cash flow-nya itu dari WPLN ke WPDN. Yang mana berarti penghasilan dari transaksi penjualan saham itu akan diterima oleh WPDN. Maka di sini WPDN pun
dibebankan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh badan atau PPh pasal 17. Dan penghasilan dari penjualan saham itu akan masuk ke penghasilan lain-lain. Sama seperti ketika case-nya pembelinya adalah WPDN. Case-nya akan berbeda ketika penjualnya adalah WPLN. Ketika pembelinya adalah WPDN dan penjualnya adalah WPLN, maka aliran uang akan mengalir dari WPDN ke WPLN. Yang mana sebenarnya yang dibebankan kewajiban perpajakan adalah WPLN. Tetapi WPLN itu sebenarnya pun tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak karena dia adalah WPLN. Lantas siapa yang dibebankan kewajiban? Yang dibebankan kewajiban adalah pembeli, di mana di sini pembeli wajib melakukan pemotongan pajak. Pemotongan pajaknya adalah PPh pasal 26. Yang mana aturan teknisnya akan diatur pada KMK 434 tahun 1999. Akan tetapi ketika pembelinya adalah WPLN dan penjualnya juga WPLN, maka di sini kedua pihak baik itu pembeli maupun penjual tidak dibebankan kewajiban perpajakan sebagaimana WPDN. Lalu siapa yang dibebankan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetoran? Di sini yang dibebankan kewajiban adalah perusahaan yang sahamnya dijual. Karena di sini kita berbicara tentang transaksi pemotongan PPh atas penjualan saham perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu untuk tarif PPh-nya sendiri untuk transaksi yang mana penjualnya adalah WPLN sebagaimana di matriks tadi, maka tarif PPh 26 itu adalah 20% dikalikan dengan perkiraan penghasilan neto. Yang mana perkiraan penghasilan neto ini sendiri adalah 25% dari harga jual. Atau dengan kata lain kita bisa sebut bahwa tarif efektifnya akan menjadi 20%. Inilah PPh pasal 26 dikalikan dengan perkiraannya adalah 25% dikalikan dengan harga jual. Yang mana 20 kalau kita kalikan dengan 25% itu akan menjadi 5% dari harga jual. Dan PPh pasal 26 ini bersifat final. Seperti itu. Jadi setelah terjadi pemotongan-pemotongan tidak akan ada kewajiban lain yang muncul seperti itu. Akan tetapi ketika transaksinya itu terjadi dengan WP yang mana WPLN ini berasal dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, maka transaksi pemotongan pajak akan dilakukan ketika hak pemotongan pajaknya itu berada di Indonesia saja. Jadi kalau hak perpajakannya bukan di Indonesia, maka perusahaan baik itu pembeli atau perusahaan yang sahamnya dijual itu tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 26. Jadi kita harus mengikut ke P3B yang berlaku seperti itu. Lalu ada ilustrasi. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana transaksi di KMK 434 terjadi seperti itu. Di sini akan saya coba jelaskan. Yang pertama kita lihat ketika pembelinya adalah WPDN terlebih dahulu. Ketika pembelinya adalah WPDN, maka di sini cash flow akan mengalir dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi PT XYZ akan mengalihkan akan membeli saham PT ABC dan mengalihkan uang. Cash flow-nya akan mengalir dari PT XYZ ke CDE Ltd. Yang mana sebenarnya pajaknya ini adalah pajak yang terutang atas penghasilan milik CDE Ltd. Tetapi di sini karena pembelinya WPDN, maka PT XYZ lah yang wajib melakukan pemotongan PPh pasal 26. Jadi PT XYZ menjadi pemotong. Ketika pembelinya WPLN, maka di sini ada HIJ Ltd dan FGH Ltd. Cash flow-nya sama, itu akan mengalir dari luar negeri ke luar negeri. Tapi karena yang dialihkan adalah saham perusahaan Indonesia, maka PT ABC selaku yang sahamnya diperjualbelikan itu wajib melakukan pemotongan atas transaksi antara FGH Ltd dan HIJ Ltd ini. Kira-kira transaksinya seperti itu.
Lalu kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu analisis transaksi hubungan istimewa. Kenapa ini menjadi penting? Karena untuk transaksi yang melibatkan perusahaan multinasional ataupun transaksi yang melibatkan WPLN itu adalah transaksi yang cukup rentan akan adanya hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi. Makanya kita akan bahas terkait dengan analisis transaksi hubungan istimewa. Oke, jadi di sini kita akan bersinggungan dengan pasal 18 ayat 3C Undang-Undang PPH. Di sini akan saya berikan beberapa ilustrasi yang bisa membantu kita untuk memahami transaksi hubungan istimewa seperti apa yang bisa muncul dari transaksi pengalihan saham ini. Baik, yang pertama di sini ada ilustrasi A. Ilustrasi A ini adalah ilustrasi di mana PT DM Tbk itu akan membeli 100% saham PT HGJ. Yang mana di sini PT HGJ itu akan menyerahkan sahamnya kepada PT DM Tbk dan PT HGJ akan menerima uang 200 miliar. Jadi cash flow-nya itu mengalir dari PT DM ke PT HGJ 200 miliar. Dari transaksi ini, maka konsekuensi perpajakan yang muncul adalah akan muncul PPh 17 yang harus disetor sendiri oleh PT HGJ selaku penerima penghasilan. Yang mana PPh 17 yang wajib disetor sendiri adalah sebesar 200 miliar dikalikan dengan tarif PPh badan, yaitu sebesar 22%. Maka akan terutang PPh pasal 17 sebesar 44 miliar. Lalu kita lihat ilustrasi yang kedua atau ilustrasi B. Di sini untuk ilustrasi B sama, ada PT DM Tbk, ada PT HGJ, dan ada tambahan lagi satu perusahaan yaitu RCA Ltd. Yang mana RCA Ltd ini adalah perusahaan yang terletak di BVI, British Virgin Island, sebuah negara tax haven yang ada di Kepulauan Karibia, Amerika. Di sini transaksinya, PT HGJ itu mengalihkan sahamnya kepada RCA Ltd. Jadi di sini RCA Ltd akan memiliki 100% saham dari PT HGJ, yang mana nilai transaksinya adalah 10 miliar rupiah. Lalu setelah itu, PT DM membeli 100% saham RCA Ltd. Jadi di sini PT DM itu memiliki 100% sahamnya RCA Ltd, yang mana nilai transaksinya adalah 200 miliar rupiah. Ya, di sini PT DM memiliki sahamnya RCA dan RCA memiliki sahamnya PT HGJ. Dari transaksi ini akan muncul konsekuensi perpajakan seperti berikut. PPh 17 itu wajib disetor sendiri oleh PT HGJ sebesar 2,2 miliar. Lalu di sini untuk transaksi yang kedua, PT DM ini akan memotong PPh pasal 26 sebesar 10 miliar dari transaksi pengalihan saham ini karena dia adalah pembeli, yang mana tarifnya adalah 25% dikalikan dengan 20% dikalikan dengan 200 miliar, maka akan dipotong 10 miliar PPh pasal 26. Maka total penerimaan pajak dari transaksi ini adalah 12,2 miliar. Oke, sekarang kita lihat untuk transaksi A dan B ini secara formalnya itu adalah dua transaksi yang kelihatan berbeda. Yang mana untuk A itu hanya melibatkan dua pihak, yang B itu akan melibatkan tiga pihak, yang mana salah satu pihaknya berada di luar negeri. Tetapi kita akan lihat terlebih dahulu di pasal 18 ayat 3C. Pasal 18 ayat 3C menjelaskan bahwa ketika ada penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut conduit company atau special purpose company, yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia, maka transaksi tersebut dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, di sini kita lihat teman-teman, untuk transaksi yang B itu ada ini ya, pengalihan saham perusahaan antara. Jadi di sini RCA Ltd itu adalah perusahaan antara.
yang bertempat kedudukan di tax haven country. RCA bertempat kedudukan di BVI, di British Virgin Island, di negara tax haven. Yang mana saham RCA ini dialihkan ke PTDM. Di sini, kalau kita lihat dari transaksi pengalihan saham RCA, saham yang dialihkan adalah sebesar 100%. Yang mana 100% ini sudah melebihi threshold dari apa yang dalam Undang-Undang Perpajakan disebut sebagai hubungan istimewa, di mana thresholdnya untuk suatu hubungan kepemilikan saham itu disebut sebagai hubungan istimewa apabila kepemilikan sahamnya adalah di atas atau sama dengan 25%. Di sini 100% itu sudah jelas lebih dari 25%. Lalu RCA Ltd juga adalah conduit company di negara tax haven country. Di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 3C disebutkan bahwa transaksi tersebut dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan di Indonesia. Artinya apa? Artinya secara substantif, kalau kita mengacu ke aturan perpajakan, transaksi B dan transaksi A itu adalah dua transaksi yang secara substantif sama, teman-teman. Jadi sama saja antara transaksi A dan transaksi B secara substantif, walaupun secara formalnya berbeda. Artinya, kalau secara substantif sama, PPh yang harus dibayar dari kedua transaksi pun harusnya sama. Nah, di sini kita lihat, untuk transaksi A itu terutang PPh 44 miliar. Sementara untuk transaksi B itu terutang PPh hanya 12,2 miliar. Pertanyaannya, selisih 31,8 miliarnya itu kemana? Harusnya kan disetor, tetapi ternyata nyata-nyatanya tidak disetor, 31,8 miliar. Ini menjadi tanda tanya. Nah, inilah pentingnya kita melakukan analisis atas transaksi hubungan istimewa dalam akuisisi saham. Transaksi tadi A dan B tersebut bisa kita sebut sebagai transaksi rekarakterisasi atau transaksi non-rekognisi. Yang mana untuk transaksi B, ketika ada selisih pajak yang tidak disetorkan, maka penghasilan tersebut disebut sebagai penghasilan atas transaksi yang non-rekognisi. Yang mana non-rekognisi adalah transaksi yang tidak diklaim pada corporate tax filings atau tidak dimasukkan dalam PPh SPT PPh badan, seperti itu. Yang mana transaksi B ini akan dilakukan rekarakterisasi seperti layaknya transaksi pada skema yang A. Rekarakterisasi ini ada dua macam. Yang pertama, dia bisa merekarakterisasi utang sebagai modal, atau dia juga melakukan rekarakterisasi substance over form, di mana substansi transaksi itu akan diperhatikan di atas formal dari transaksinya tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu analisis substansi atas utang atau modal. Ini juga kita akan berbicara tentang rekarakterisasi utang sebagai modal. Tetapi sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita akan lihat dulu perbedaan antara utang dan modal, karakteristiknya seperti apa. Yang pertama kita akan lihat terkait dengan pengembalian dana. Kalau utang, maka pengembalian dana hanya akan dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi untuk utang sendiri, ketika terjadi transaksi utang piutang antara misalnya ada PTA dan PTB, PTA berutang ke PTB, maka di sini PTA akan mengeluarkan surat utang atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai bond, dan B akan mengalihkan uang seperti itu kepada PTA. Yang mana nantinya A ini dalam satu waktu tertentu secara reguler akan membayarkan pokok utang ditambah dengan bunganya. Pembayaran ini akan dilakukan secara tetap dan berkala sesuai dengan surat utangnya. Akan tetapi pada modal, di sini misalnya PTC dan PTD, yang mana di sini PTC adalah sebagai investee dan PTD adalah sebagai investor, maka di sini PTD akan menanamkan modalnya di PTC,
Modal ini akan kembali hanya ketika PTC itu likuidasi. Jadi ketika PTC likuidasi, modalnya baru akan balik ke PTD. Seperti itu. Yang kedua kita akan lihat terkait dengan ketika kondisi perusahaan merugi. Untuk utang, ketika yang utang itu rugi, atau penerima utang itu berada pada kerugian keadaan merugi, maka imbalan dari utang harus tetap dibayar karena sudah ada surat utangnya. Jadi tetap harus dilakukan sesuai dengan surat utangnya. Tetapi ketika di situasi transaksi dalam penanaman modal, maka imbalan dari penyertaan modal itu akan bergantung dari performa usaha penerima modal. Jadi di sini ketika misalnya PTC dan PTD, ya, PTC selaku investi itu membukukan laba, maka PTD juga akan menikmati labanya. Tetapi ketika PTC itu rugi, maka PTD juga akan menikmati ruginya, seperti itu. Lalu kita masuk ke yang ketiga di sini ketika terjadi likuidasi. Ketika misalnya A likuidasi, maka sini PTB akan otomatis menjadi kreditur dan PTA menjadi debitur, sebutannya seperti itu. Ketika dalam transaksi atau kondisi likuidasi, maka di sini pemberi utang atau kreditur akan memiliki hak prioritas atas aset, yang mana di sini A itu harus mengembalikan hutang-hutangnya kepada kreditur, baik itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk aset, seperti itu. Dan itu adalah skala prioritas, jadi harus dibalikin duluan. Itu sifatnya kalau transaksinya atau substansi adalah utang. Tetapi jika substansi adalah modal, maka ketika misalnya C likuidasi, maka di sini D dia bukan sebagai kreditur tetapi sebagai investor. Maka di sini hak investor itu adalah hak tagih terakhir ketika semua kreditur itu sudah dibayarkan utang-utangnya. Jadi di sini ketika C likuidasi, maka C akan membayarkan utangnya semua terlebih dahulu kepada kreditur. Barulah nanti kalau masih ada sisa, D akan menerima sisanya. Seperti itu. Jadi hak pemberi modal atas aset itu adalah hak tagih terakhir. Terakhir terkait dengan kontrol, maka di sini pemberi utang atau kreditor tidak memiliki kontrol atas perusahaan, tetapi pemberi modal memiliki kontrol atas perusahaan. Ini terkait dengan karakteristik dari utang dan modal itu sendiri. Lalu kita masuk ke panduan untuk menguji substansi pendanaan. Nah, di sini kita akan melakukan tes ya. Kita akan melakukan 5 macam tes untuk menguji apakah substansi transaksi tersebut adalah hutang atau modal. Yang pertama adalah hak dan kewajiban dalam transaksi. Apabila pemberi dana memiliki hak dan kewajiban yang serupa dengan hak dan kewajiban sebagai pemegang saham, maka instrumen investasi tersebut akan diperlakukan sebagai modal. Jadi tidak serta-merta kita lihat dia ada surat utang, oke, berarti transaksi utang. Belum tentu, kita harus lihat apakah hak dan kewajibannya itu sama atau enggak dengan pembeli saham atau pemegang saham. Kalau sama, maka kita bisa mengkarakterisasi utang tersebut sebagai modal. Itu yang pertama. Yang kedua, pembayaran pokok investasi. Apabila pokok investasi dikembalikan dalam waktu yang singkat atau berdasarkan permintaan pemberi dana, bisa saja transaksi tersebut bukan modal, tetapi dia bisa saja merupakan utang. Ini terkait dengan karakteristik utang yang mana pembayarannya itu harus dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, tujuan dari pemberian dana. Satu instrumen dapat diklasifikasikan sebagai modal jika dana yang berasal dari instrumen tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap yang memiliki masa manfaat yang panjang dan berhubungan dengan bisnis inti dari perusahaan penerima dana. Jadi kita harus lihat apakah uang dari instrumen tersebut dipakai untuk hal yang sifatnya cukup substantif atau tidak, seperti itu. Yang keempat, perjanjian tertulis. Apabila tidak terdapat perjanjian tertulis investasi, maka instrumen tersebut bisa diindikasikan sebagai modal. Dan yang terakhir,
kemampuan memperoleh dana dari pihak independen. Ini saya ambil dari Anton Joseph, Transfer Pricing, Tin Capitalization and Debt Equities, International Transfer Pricing Journal, tahun 2008, page 354. Sementara di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, nah sekarang kita lihat di aturan perpajakannya sendiri. Di aturan perpajakan, Direktur Jenderal itu bisa merekarakterisasi atau menentukan hutang sebagai modal. Yang mana di sini dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau sesuai dengan PKKU, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan namanya Amleng Principle. Seperti itu. Yang mana rekarakterisasi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, bisa menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen atau bisa kita sebut CUP. Yang kedua, dengan metode harga penjualan kembali atau resale price method atau RPM. Yang ketiga adalah metode biaya plus atau metode cost plus, dan yang keempat adalah metode-metode lain seperti misalnya metode TNMM dan metode-metode yang lain. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan metode ini, teman-teman bisa mempelajari pada materi tentang pajak internasional. Apabila berdasarkan analisis substansi hutang atau modal tersebut, disimpulkan bahwa akun hutang pemegang saham tersebut secara substansi seharusnya merupakan kriteria dari modal, maka hutang tersebut secara pajak dapat dianggap sebagai modal. Jadi, hutang tersebut akan diubah menjadi modal, sehingga bunga pinjaman dan kerugian selisih kurs hubungan dengan hutang tersebut dapat dikoreksi secara fiskal. Tentunya koreksi inilah koreksi fiskal positif. Perlu diperhatikan ya teman-teman, di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah analisis eksistensi transaksi utang dengan uji arus kas masuk dan keluar atas pokok utang dan bunga. Yang kedua adalah tentunya analisis substansi itu sendiri, dan yang ketiga adalah analisis perbandingan utang terhadap ekuitas, yang mana utang atau ekuitas ini kita sebut dengan rasio DER, debt equity ratio, di mana untuk aturan pajak sendiri rasio DER yang diperbolehkan itu adalah sebesar 4:1. Jadi maksimal atas 1 bagian ekuitas itu terdapat 4 bagian utang, yang mana diatur pada PMK nomor 169. Baiklah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu aspek perpajakan dan jurnal atas dividen. Nah, untuk pembahasan tentang dividen ini akan kita bagi dalam 2 pokok bahasan. Yang pertama, bagaimana kita melihat aturan perpajakan dan juga aturan akuntansi dividen sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan kita juga akan membahas aturan tentang dividen setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, kita lihat sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja terlebih dahulu. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, di aturan perpajakan untuk dividen itu akan kita bagi 2 sudut pandang. Yang pertama adalah untuk WP orang pribadi, dan yang kedua adalah untuk WP badan. Untuk WP orang pribadi, ketika WPOP menerima dividen, maka akan berutang PPh pasal 4 ayat 2 final sebesar 10%. Untuk WP orang pribadi dalam negeri, dan apabila WP-nya adalah WP orang pribadi luar negeri, maka akan berutang PPh pasal 26 sebesar 20% atau sesuai dengan P3B yang berlaku. Sementara untuk WP badan akan kita lihat ya teman-teman, di sini ada WP badan koperasi, ada WP badan PT, dan ada WP badan selain koperasi dan PT. Untuk WP badan koperasi, apabila dividen diterima dari cadangan saldo laba, maka dividen tersebut bukan merupakan objek PPh. Begitupun PT, ketika PT menerima dividen dan PT tersebut menerima dividen atas kepemilikan lebih dari 25% dari modal disetor dan berasal dari cadangan saldo laba, maka dividen tersebut bukan merupakan objek PPh. Akan tetapi untuk selain koperasi dan PT, untuk WP badan apabila tidak terpenuhi syarat kedua ini, koperasi dan PT yang kepemilikannya lebih dari sama dengan 20% dari modal disetor, maka akan terutang PPh pasal 23 sebesar 15%.
Ini untuk WP badan dalam negeri. Untuk WP badan luar negeri maka akan terutang PPh pasal 26, 20% atau sesuai dengan P3B yang berlaku. Lalu kita lihat bagaimana pengakuntansian untuk investasi saham dan dividen. Nah, di sini akan kita bagi dua, baik itu untuk cost method maupun untuk equity method. Yang pertama, ketika investasi dimulai, baik itu cost method atau equity method, kita akan menjurnal equity investment di sisi debit dan cash di sisi kredit. Lalu untuk cost method, untuk kepemilikan 0 sampai 20%, akan ada penyesuaian nilai wajar pada akhir tahun. Maka di sini untuk penyesuaian nilai wajar akan kita bikin jurnal fair value adjustment di sisi debit dan unrealized holding gain or loss di sisi kredit. Ini untuk fair value adjustment ketika dia gain ya. Tapi kalau ketika loss maka tinggal kita balik saja unrealized holding gain or loss di sisi debit dan fair value adjustment di sisi kredit. Lalu untuk equity method, ketika investasi membukukan laba atau rugi, maka di sini itu juga tergantung apakah situasinya laba atau rugi. Maka ketika situasinya laba, maka di sini investor akan mencatat equity investment di sisi debit dan akan mencatat investment revenue di sisi kredit. Kalau loss akan dicatat sebaliknya, investment loss di sisi debit dan equity investment akan berkurang di sisi kredit. Lalu saat dividen untuk cost method akan kita bahas di slide selanjutnya karena akan ada perbedaan dari sisi investor dan investasi dan akan kita lihat aspek perpajakannya. Sementara untuk equity method tadi sudah kita lihat ya teman-teman di sini untuk kepemilikan 20 sampai 50%. Maka di sini akan ada perpotongan di mana dividen yang diterima bisa saja dia lebih dari 25% di sini. Yang mana 20-50% itu sudah masuk bagian di atas 25% sebagiannya seperti itu. Maka untuk equity method bisa kita asumsikan tidak ada aspek perpajakan di situ karena dia bukan merupakan BOP. Maaf, dia bukan objek pajak atau BOP. Saat pengumuman untuk equity method, maka kita akan catat dividend receivable di sisi debit dan kita akan mengurangkan equity investment di sisi kredit. Saat pencatatan maka no entry dan saat pembayaran akan dicatat cash di sisi debit dan dividend receivable kita hapus di sisi kredit. Lalu kita lihat untuk cost methodnya seperti apa, baik itu di sisi investasi maupun di sisi investor, dan kita akan lihat aspek pajak yang akan muncul. Untuk saat pengumuman, maka di sini dari sisi investasi akan mencatat return earning di sisi debit karena dividen itu adalah pengurang return earnings, lalu akan muncul dividen payable di sisi kredit. Tetapi jangan lupa di sini akan muncul utang PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2 tergantung dari siapa penerima dividennya. Sementara di sisi investor akan mencatat dividen receivable di sisi debit, lalu ada piutang PPh pasal 23 atau beban PPh pasal 4 ayat 2 di sisi debit ya. Kenapa ada piutang ada beban? Karena untuk PPh pasal 23 itu bisa dikreditkan, nanti akan ditandingkan dengan PPh badan di akhir tahun. Dan kalau PPh pasal 4 ayat 2 ya sudah karena dia final, jadi kewajibannya tidak membebani atau tidak terpengaruh ke PPh badan. Dan dia akan hilang begitu saja seperti itu. Atau dengan bahasa lainnya, untuk PPh pasal 4 ayat 2 tidak bisa dikreditkan. Lalu di sisi kreditnya kita akan catat dividen revenue. Saat pencatatan no entry dan saat pembayaran maka di sisi investasi akan mencatat dividen payable di sisi debit dan cash di sisi kredit, sementara investor akan mencatat cash pada dividen receivable. Dan jangan lupa untuk investasi ada kewajiban untuk menyetorkan PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong. Jurnalnya seperti biasa PPh 23 atau PPh 4 ayat 2 utang atau payable itu kita hapuskan dan kasnya akan keluar di sisi kredit. Jangan lupa di sini untuk saat terutang PPh untuk investasi yang go public itu adalah terutang pada saat pencatatan. Dan untuk investasi non go public akan terutang pada saat pengumuman. Tetapi di sini untuk saat pencatatan, baik itu go public atau non go public tidak dilakukan
pencatatan jurnal. Kenapa? Karena itu agar lebih make sense saja ya. Maka di sini jurnalnya dibuat pada saat pengumuman. Tetapi ini tergantung lagi dari perusahaan masing-masing. Karena akuntansi ya nggak sakok banget sih. Akuntansi itu kan hanya mengatur bagaimana dokumen pencatatannya saja seperti itu. Lalu kita lihat setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada pasal 111 tentang pajak penghasilan. Bagaimana dividen setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja? Jadi, setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh WPOP dalam negeri itu tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Lalu untuk WP Badan itu tanpa syarat ya. Jadi semua dividen yang diterima oleh WP Badan itu tidak dikenakan PPh. Jadi tidak lagi kita lihat apakah dia koperasi atau PT. Lalu kalau PT dia berapa persen kepemilikannya, apakah berasal dari cadangan saldo laba ditahan atau dari retained earnings, seperti itu. Itu tidak kita lihat lagi. Langsung tidak dikenakan PPh ya, untuk WP Badan dalam negeri. Jadi tanpa syarat. Selanjutnya untuk dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lain di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari baik itu perusahaan go public di luar negeri atau perusahaan private di luar negeri. Yang mana untuk perusahaan private ini ada ketentuan ya teman-teman. Ketentuannya adalah yang pertama, dividen yang diinvestasikan di Indonesia maka tidak akan dikenakan PPh. Bila yang diinvestasikan kurang dari 30% laba setelah pajak badan usaha luar negeri, maka selisih dari 30% dikurangi dengan realisasi investasi Indonesia yang kurang dari 30% akan dikenakan PPh. Jadi di sini akan ada semacam proporsi tertentu yang akan kita gunakan mekanismenya. Lalu sisa laba setelah pajak PULN setelah dikurangi A dan B tidak akan dikenakan PPh. Bagaimana mekanismenya? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Oke, di sini ada 3 contoh ya teman-teman. Ada 3 mekanisme antara PTA di Indonesia dan ekster dan berhad di Malaysia. Kita lihat contoh yang pertama. Oke, di sini PTA memiliki 100% saham X. Maka di sini seharusnya dividen itu mengalir semuanya ke PTA, tetapi kita akan lihat step by step. Yang pertama di sini X itu mengakui laba setelah pajak sebesar $100, lalu membagikan dividen $30. Yang mana $30 ini diberikan kepada PTA dan oleh PTA dividen tersebut diinvestasikan di dalam negeri. Maka di sini $30 tersebut dikecualikan dari PPh dividen. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ketika laba setelah pajak diakui oleh X sebesar $100, lalu dividen dibagi 30%, tapi yang diinvestasikan itu hanya $20 saja, lalu 10-nya itu tidak diinvestasikan oleh PTA. Maka di sini atas $20 tersebut dikecualikan dari PPh dividen, dan untuk $10 yang tidak diinvestasikan tersebut maka akan menjadi objek PPh dividen. Yang mana di sini objeknya adalah sebesar 30% dikalikan dengan 100, 30% adalah threshold yang tadi, dikalikan dengan laba setelah pajaknya dikurangi dengan dividen yang sudah diinvestasikan, yaitu $20. Maka di sini $10 tersebut akan terutang PPh dividen. Lalu kita masuk ke yang ketiga. Di sini untuk mekanisme yang ketiga masih kepemilikan 100%. Laba setelah pajak adalah masih $100, dividen yang dibagikan hanya $25, maka di sini dividennya itu adalah 25%. Lalu 25% itu semuanya diinvestasikan di Indonesia. Apakah lantas bebas dari kewajiban PPh? Nah, di sini yang menjadi pertanyaan. Tadi kan kita lihat ya, dividen yang dibagikan hanya $25, maka 25%. Sementara ada threshold sebesar 30%, seperti itu. Maka untuk 25
dolar dividen yang diinvestasikan, dikecualikan dari PPh atas dividen, lalu ada dividen yang seharusnya dibagikan ke PPA, seperti itu. Ada dividen yang seharusnya dibagikan sebesar 5%, tetapi tidak dibagikan dan otomatis tidak diinvestasikan juga. Maka 5 dolar yang seharusnya dibagikan itu menjadi objek PPh atas dividen, teman-teman. Maka di sini dividen yang dibagikan di bawah threshold 30% tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 dolar. Sorry, 30% kita kalikan dengan 100 dolar. Kita kurangkan dengan dividen yang sudah dibagikan, yaitu 25 dolar. Maka di sini akan terutang 5%. Selanjutnya untuk mekanisme yang keempat, di sini masih 100% kepemilikan, lalu laba setelah pajaknya adalah 100 dolar. Dividen yang dibagikan adalah 23 dolar. Di sini masih di bawah threshold 30%. Maka ada dividen yang seharusnya dibagikan sebesar 7 dolar. Dari 23 dolar ini, 20 dolarnya diinvestasikan oleh PTA di Indonesia, sisanya 3 dolar itu tidak diinvestasikan, maka dividen yang tidak diinvestasikan dan diterima itu menjadi objek PPh, dan dividen yang seharusnya dibagikan dan juga praktis tidak diinvestasikan itu juga terutang PPh. Maka di sini akan dua aspek PPh yang akan terutang pajak yang sama, yaitu sama-sama terutang pajak atas dividen. Untuk 20 dolar yang sudah diinvestasikan itu dikecualikan dari PPh atas dividen. Lalu untuk 10 dolar itu muncul dari 3 dolar yang harusnya diinvestasikan dan 7 dolar yang seharusnya dibagikan. Maka di sini akan terutang PPh. Mekanismenya 30 dolar dikali 30% dikali 100 dolar dikurangi porsi dividen dibagi 23 dolar, seperti itu. Lalu porsi dividen dibagi 23 dolar dikurangi dengan dividen yang sudah diinvestasikan Indonesia 20 dolar. Yang kelima, ketika kepemilikan hanya 10%. Laba setelah pajak diakui sebesar 100, dividen yang dibagikan 30 dolar. Maka di sini untuk dividennya itu adalah 30% ya teman-teman. Maka di sini tidak ada dividen yang seharusnya terutang seperti itu. Walaupun kepemilikan 10%, maka di sini dividen yang diterima oleh PTA itu hanya 3 dolar, bukan 30 dolar karena kepemilikannya hanya 10%. Lalu 3 dolar ini dibawa ke Indonesia dan diinvestasikan oleh PTA, maka dia akan dikecualikan dari PPh atas dividen. Seperti itu. Lalu di sini karena tadi dividen yang dibagikan secara kumulatif atau total itu lebih dari threshold 30%, maka tidak ada dividen tambahan yang seharusnya muncul ya, seperti itu. Lalu untuk mekanisme yang keenam, di sini ada kepemilikannya 70%. PTA memiliki 70% kepemilikan pada X, laba setelah pajak juga masih 100, dividen dibagikan 20%. Nah, ini di bawah threshold yaitu sebesar 30%. Maka di sini untuk PTA sendiri karena dia memiliki saham 70%, maka laba setelah pajak yang dividen yang bisa diakui itu adalah sebesar 14 dolar. 14 dolar adalah dividen dari PTA. Dari 14 dolar ini 10 dolar itu diinvestasikan, 4 dolar tidak diinvestasikan, lalu ada dividen yang seharusnya dibagikan yaitu sebesar 7 dolar seperti itu. 7 dolar dari mana? 7 dolar dari 10 dolar kita kalikan dengan 70%. 10 dolar itu apa? 10 dolar adalah batas dari 20 dolar yang dibagikan secara nyata dengan threshold seharusnya yaitu 30%. Yang mana 30% berasal dari 100 dolar ini. Maka di sini 30 dolar yang merupakan thresholdnya kita kurangkan dengan 20 dolar yang nyata-nyata dibagikan akan menjadi 10 sisanya yang seharusnya dibagikan dikalikan dengan kepemilikan saham 70%. Maka di sini untuk dividen yang tidak diinvestasikan yaitu 4 dolar ditambah dengan 7 dolar yang seharusnya dibagi, kita tambahkan menjadi 11 dolar, itu adalah objek PPh atas dividennya, seperti itu.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.